Halo, saya Justin Stewart Leonardo. Kali ini kita akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kita akan membahasnya melalui beberapa contoh soal berikut, dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, kalian bisa subscribe channel ini, tekan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Jika diketahui cos theta sama dengan 1/A, maka nilai tan theta di kuadran 2 adalah titik-titik. Nah, sebenarnya buat nyelesain soal kayak gini gampang aja. Ini nggak susah, kita cuma perlu pertolongan segitiga siku-siku dan pertolongan kuadran. Ya. Nah, pertolongan segitiga siku-siku kayak gimana? Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya gini. Kita kasih sudut theta misalnya di sini gitu ya. Ingat, cos itu perbandingannya adalah sami, samping per miring. Sampingnya 1, miringnya A. Berarti samping sudut 1, miringnya A. Sisi depan sudutnya, ya pakai Pitagoras aja, akar A kuadrat min 1 gitu. Nah, karena yang ditanyanya tangen di sini, nilai tangen itu tan theta di sini mesti sama dengan sisi depan sudut per samping sudut ya. Depan sudutnya kan akar A kuadrat min 1, sampingnya 1. Ingat aja tan tuh desa gitu. Akar A kuadrat min 1 per 1. Tapi, yang ditanya adalah nilai tan theta di kuadran 2. Kita perlu pertolongan kuadran, dan ada jembatan keledai juga di sini untuk menghafal tanda positif negatif kuadran itu ya. Nah, seperti ini. Ingat lagi, di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama 4 mana aja yang positif. Cara ngapalinnya gampang di sini ya. Ingatnya semua sindikat tangannya kosong. Semua itu di kuadran 1 berarti mau sin, cos, sama tan positif. Di kuadran 2, sin dikat, berarti kata depannya sin yang positif. Selain dari sin, itu negatif. Artinya di sini, tangan di kuadran 2, itu tandanya mesti negatif, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C. Tadi ini kagok beresin kuadran ketiga, tangannya berarti tangan yang positif. Dan kuadran keempat, kalau kosong, ingat aja cos, berarti cos yang positif. Nanti perbandingan-perbandingan yang lainnya akan ngikutin. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Buat soal yang kedua, jika diketahui tan theta sama dengan 1/A, maka nilai sin theta di kuadran 2 adalah titik-titik. Nah, ini pilihan-pilihannya. Jadi buat nyelesain soal ini, caranya serupa dengan soal yang pertama. Kita perlu bantuan segitiga siku-siku. Dan kalian ingat kalau tangan itu perbandingan sudutnya desa. Depan per samping sudut. Misalnya tetanya di sini deh. Berarti kalau tangan itu depan sudutnya 1, sampingnya itu A. Sisi miringnya pakai Pitagoras. Ini akar A kuadrat plus 1. Gitu. Nah, dari sini pakai pertolongan kuadran kita lihat di kuadran kedua, sinus itu positif. Berarti tandanya pasti positif kalau kita cari sinusnya. Berarti sinus di sini sin theta sama dengan, ingat sin itu demi depan per miringnya. Berarti sisi depan sudutnya, depan sudut theta itu 1, dan sisi miringnya itu akar A kuadrat plus 1 ya. Berarti jawaban yang cocok di sini adalah jawaban yang C. Sama aja ya, akar 1 plus A kuadrat sama akar A kuadrat plus 1 yang ini. Lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga, jika diketahui tan theta sama dengan 1/A dan tetanya di kuadran 1 di sini. Kenapa saya tahu di kuadran 1? Karena intervalnya di antara 0 sampai pi per 2 ya. Nah, maka nilai cos theta dikurang 1 per sin theta adalah titik-titik. Nih buat nyelesain soal ini, kita tahu di kuadran pertama itu semua unsur trigonometri positif nilainya. Jadi kita cuma perlu bantuan segitiga siku-siku aja, teman-teman. Tangan theta itu ingat, tangan itu depan per samping. Kalau kita gambar sudutnya theta di sini, sisi depan sudutnya 1, sisi samping sudutnya itu A ya. Ingat depan per samping ya tangan, atau kita singkat desa ini. Nah, berarti yang ini akar 1 plus A kuadrat kalau pakai Pitagoras. Dan kita ditanya nilai cos theta negatif 1 per sin theta gitu. Cos theta, cos itu samping sudut per miring sudut. Berarti cos theta itu sampingnya A, miringnya akar 1 plus A kuadrat. Jadi A
per akar 1 plus A kuadrat. Nah, gitu. Dikurangi. Nah, sekarang 1 per sinus. Berarti 1 per sinus itu kita tulis 1 per sisi depan sudutnya 1, sisi miringnya akar 1 plus A kuadrat. Jadi 1 per akar 1 plus A kuadrat. Gini. Ininya naik, ya. Jadi A per akar 1 plus A kuadrat dikurangi akar 1 plus A kuadrat per 1 gitu. Samain penyebut. Di sini jadi akar A kuadrat plus 1. Berarti ini A dikurangin akar A kuadrat plus 1 dikali akar A kuadrat plus 1, hilang nanti akarnya ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung jadi negatif A kuadrat. Udah gitu plus A. Kemudian min 1. Per akar A kuadrat plus 1. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang E gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Jika diketahui sin 17 derajat sama dengan A, maka nilai dari tan 17 derajat sama dengan titik-titik. Nah, soal ini sudutnya udah di kuadran pertama ya. Jadi kita cuma perlu bantuan segitiga siku-siku aja. Bantuan kuadran kita nggak perlu ya, karena di kuadran pertama kan semua unsur trigonometri positif. Nah, di sini sin 17 derajat sama dengan A. Nah, anggaplah berarti tetanya itu yang ini ya. 17 derajat tuh yang ini. Nah, berarti ingat lagi perbandingan trigonometri dari sinus itu kan demi ya. Depan per miring. Berarti depan 17 derajat itu A dan sisi miringnya itu 1. Karena A per 1 ya A nilainya gitu. Ya, berarti sisi yang samping ini kalau pakai Pitagoras, ini jangan kebalik, akar sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan sudut kuadrat ya. Gitu. Dan nilai tangen 17, perbandingan tangan teman-teman masih ingat? Itu desa ya, depan per samping. Depan sudutnya di sini A, samping sudutnya akar 1 min A kuadrat. Ya tinggal kita masukin ke sini. A depan per sampingnya akar 1 min A kuadrat. Artinya jawaban yang tepat sini jawaban yang E gitu. Jika tan X sama dengan seperti, maka nilai dari 2 cos kuadrat X min 1 sama dengan titik-titik. Buat nyelesain soal ini, kita cukup gunakan segitiga siku-siku saja. Yang jadi sudutnya di sini adalah X ya. Berarti di segitiga ini kita misalkan ini sudut X. Kemudian ingat perbandingan tangan itu adalah depan per samping. Ya, depan sudut X itu 1, sisi sampingnya T. Dan sisi miringnya bisa kita cari pakai Pitagoras, ini akar 1 plus T kuadrat ya. Dan kalau kita mau cari 2 cos kuadrat X min 1, berarti di sini 2 cos kuadrat X min 1. 2 kali cos kuadrat. Ingat lagi cos, perbandingan cos pada segitiga siku-siku itu adalah samping per miring. Berarti T per akar 1 plus T kuadrat. Nah, gini ya. Tapi kita kuadratkan sini, baru kurangin 1. Jadi ini hasilnya 2 kali T kuadrat per 1 plus T kuadrat. Penyebutnya hilang akarnya ya, kalau misalnya kita kuadratkan. Ini kurangin 1, terus kita samakan penyebutnya yang bawah. Jadi 1 plus T kuadrat, ini 2T kuadrat dikurangin 1 plus T kuadrat. Hasilnya ini jadi 2T kuadrat dikurangi T kuadrat, ini T kuadrat dikurangi 1, penyebutnya jadi T kuadrat plus 1. Sehingga jawaban yang tepat di sini yang cocok yang C ya. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Silahkan like, share, dan subscribe channel ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.